Selamat sore semua. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai teori struktur pasar. Jadi, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan itu sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar itu sendiri terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu gitu. Kemudian, struktur pasar ini mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Nah, berdasarkan sifat dan struktur pasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian untuk pasar persaingan tidak sempurna lagi itu terdiri dari jenis pasar monopoli, kemudian ada pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, tanda atau sifat pasar persaingan sempurna itu yaitu pasar yang memperjualbelikan barang yang homogen, serupa dalam segala hal itu maksudnya homogen. Kemudian jumlah penjual dan pembeli sama banyak. Selanjutnya perusahaan adalah pemberi harga atau price taker gitu. Jadi konsumen perseorangan tidak bisa mempengaruhi harga dalam pasar persaingan sempurna ini. Mmm, Kemudian tidak ada penetapan dari luar yang bersifat memaksa terhadap permintaan, penawaran, dan harga dari barang yang diperjualbelikan. Dan semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Selanjutnya mobilitas atau pergerakan sumber daya, barang, dan jasa dalam aktivitas ekonomi berjalan lancar dan setiap perusahaan mudah untuk keluar dan masuk pasar gitu. Jadi setiap pembeli misalnya ada maksud Ibu setiap pedagang, jadi setiap pedagang itu bebas untuk keluar masuk pasar karena dia pasar persaingan sempurna, ada banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi kalau misalnya mau ada pedagang baru yang masuk ke dalam pasar persaingan sempurna ini, dia lebih mudah gitu. Nah, di dalam dunia nyata, bentuk pasar persaingan sempurna ini tidak ada, namun kita perlu mempelajarinya. Jadi sebagai langkah awal untuk memahami analisa ekonomi yang lebih rumit gitu. Kemudian teori pasar persaingan sempurna ini dapat dijadikan patokan untuk mengevaluasi bekerjanya sistem ekonomi dalam keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pengetahuan tentang pasar persaingan sempurna juga dapat memberikan landasan perbandingan dengan struktur pasar yang lain. Jadi dapat menjadi perbandingan nih antara dengan struktur pasar oligopoli, monopoli, dan bentuk pasar lainnya. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengetahui cara-cara perusahaan dalam menentukan harga dan tingkat produksi dalam rangka memperoleh keuntungan maksimum. Kemudian juga untuk banyaknya komoditas penting dalam kehidupan manusia mempunyai karakteristik pasar persaingan sempurna aja sehingga eh, perlulah kita pelajari tentang pasar persaingan sempurna ini, walaupun di dalam dunia nyata bentuk pasar persaingan sempurna itu tidak ada. Nah, kemudian ini adalah kurva TR, AR, dan MR dalam pasar persaingan sempurna. Gitu. Bisa dilihat ini Q, kuantitas, kemudian P itu price, harga, ini total revenue. Cara menghitung TR itu dengan P dikali Q. P kali Q. Jadi harga dikali kuantitas akan ketemu TR-nya. Kemudian untuk mendapatkan AR itu TR dibagi Q. Kemudian untuk mengetahui MR, delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, setelah dia dihitung, kan minggu lalu juga kalian sudah latihan untuk menghitung nilai TR, AR, MR. Nah, ini setelah ini dihitung, kemudian dapat dilihat nilai AR-nya dan MR-nya itu sama dengan harganya. Jadi setara antara average average revenue dengan marginal revenue, kemudian setara dengan harganya. Tuh.
Ya jadi, eee, linier, ya jadi dia setara gitu dalam pasar persaingan sempurna harga dengan marginal revenue dan average revenue itu sama besarnya. Kemudian ini adalah cara menentukan keuntungan maksimum dalam perusahaan pasar persaingan sempurna. Jadi dengan menggunakan kurva total biaya, total cost, dan kurva total penerimaan atau kurva nilai total, jadi total revenue, yaitu pada tingkat produksi di mana perbedaan antara total penerimaan TR dan total biaya TC itu mencapai maksimum. Nah, pada tingkat produksi di mana hasil penjualan atau penerimaan marginalnya ini, marginal revenue itu sama dengan biaya marginal, maka ketika marginal revenue-nya kurang dari MC, maka perusahaan rugi, ya. Wajar ya, pasti misalnya ketika penerimaan kita lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan, atau biayanya lebih besar daripada penerimaan kita, otomatis rugi. Nah, seperti itu maksudnya MR lebih kecil daripada marginal cost. Kemudian, ketika kondisi marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, maka perusahaan masih menguntungkan. Iya, penerimaannya lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Nah, pasti kan menguntungkan gitu. Kemudian ketika MR sama dengan MC, marginal revenue-nya sama besarnya dengan marginal cost-nya, berarti perusahaan ini sudah mencapai keuntungan yang maksimal, gitu. Hubungan antara MR dan MC dalam tingkat produksi di pasar persaingan sempurna. Nah, ini bentuk perhitungan sama ya, produksi, biaya, penerimaan, dan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna itu cara mencari TFC, total variable cost, total fixed cost, kemudian total cost, average cost, TR, AR, kemudian cara mencari laba, keuntungan, itu bisa kalian lihat sendiri, dan rumusnya sama seperti yang minggu lalu ketika mencari biaya-biaya. Tidak ada bedanya dalam menghitung TR, AR, kemudian TC, TFC, TVC, itu sama saja. Nah, selanjutnya operasi perusahaan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan perubahan-perubahan yang dalam jangka pendek diasumsikan tetap. Nah, seperti penambahan faktor-faktor produksi, penambahan teknologi, sehingga tidak lagi dikenal biaya tetap, tapi semuanya itu menjadi biaya variabel. Kemudian keadaan dalam perusahaan juga mengalami perubahan. Nah, perusahaan baru ada yang masuk, perusahaan yang tidak efisien akan gulung tikar atau tutup gitu. Jadi dalam jangka panjang semuanya itu mengalami perubahan. Kemudian keuntungan perusahaan akan cenderung pada tingkat yang normal. Jadi bila di atas normal, maka perusahaan lain akan cepat masuk. Itu kalau operasi perusahaan pasar persaingan sempurna sudah dalam jangka panjang. Begitu kondisinya. Kemudian ada dampak pengenaan pajak. Jadi pajak yang dibebankan kepada para pengusaha pada pasar persaingan sempurna dapat berbentuk ada namanya pajak lumsum. Jadi besarnya itu tetap karena tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi sifatnya seperti biaya tetap, fixed cost, sehingga tidak mempengaruhi marginal cost, tapi mempengaruhi average cost karena itu efek pajak lumsum itu sama seperti kasus kenaikan fixed cost atau biaya tetap. Nah, kemudian ada namanya pajak keuntungan. Ini tuh nilainya didasarkan atas persentasi keuntungan. Nah, efeknya sama seperti lumsum, yaitu mengurangi keuntungan dan tidak mempengaruhi marginal cost, sehingga dalam jangka pendek keseimbangan perusahaan tidak berubah. Kemudian ada namanya pajak per unit output. Nah, ini mempengaruhi harga per unit output yang ditawarkan. Secara umum, dampaknya adalah menaikkan harga keseimbangan dan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Dengan demikian, jenis pajak ini akan menciptakan keseimbangan baru di dalam pasar persaingan sempurna ini. Nah, kemudian ada lagi pajak penjualan yang spesifik. Nah, pajak penjualan yang spesifik ini
dikenakan atas dasar jumlah output yang dihasilkan. Nah, pajak ini umumnya berbentuk sejumlah uang dari unit output yang diproduksi atau dijual. Nah, semakin banyak output yang diproduksi, semakin besar pajak, sehingga akan mempengaruhi marginal cost-nya. Akibatnya akan menggeser kurva penawaran ke kiri atas, ya, menggeser ke kiri atas kurva penawarannya. Artinya ini akan berdampak terhadap pengurangan jumlah produksi. Nah, hal ini selanjutnya berdampak terhadap produsen dan konsumen tergantung pada elastisitas penawarannya. Seperti itu. Kemudian ada kebaikan dari pasar persaingan sempurna ini. Gitu. Jadi dengan adanya pasar persaingan sempurna itu menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Artinya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin baik produsen maupun konsumen. Kemudian dalam pasar persaingan sempurna ini dia itu memberi kebebasan bertindak dan memilih. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan menentukan harga, jumlah produksi dan jenis-jenis barang yang diproduksi gitu. Jadi tidak ada yang punya kekuasaan untuk menentukan itu semua. Menentukan harganya, menentukan jumlah produksinya, menentukan jenis-jenis barang yang diproduksi itu tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan untuk itu gitu. Jadi begitu pula dengan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan, semuanya tidak ada orang yang berkuasa untuk itu. Jadi efisiensilah yang menentukan pengalokasiannya dalam pasar persaingan sempurna. Nah, itu kebaikan atau keuntungan dari adanya pasar persaingan sempurna. Tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang berkuasa untuk menentukan hal-hal yang tadi itu, gitu. Nah, kemudian keburukan. Jadi ada kebaikan, ada juga keburukan atau kritikan terhadap pasar persaingan sempurna ini ya. Jadi pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi gitu. Dianggap karena terlalu banyak pembeli dan penjual, kemudian mudah untuk keluar masuk gitu. Jadi tidak mendorong inovasi di dalam pasar ini. Jadi ya sudahlah, eee, toh ada banyak pembeli lain, ya tinggal beli di tempat lain gitu. Kemudian semua orang sudah tahu harga barangnya gitu, jadi tidak terlalu mendorong inovasi karena buat masuk pasarnya itu juga gampang gitu. Kemudian, keburukan lainnya itu adalah pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial gitu. Jadi maksudnya, mmm kadang bisa menimbulkan biaya sosial, misalnya untuk keluar pasarnya perlu ada biaya sosial, kemudian karena terlalu banyak, pembeli dan penjual gitu, jadi bagaimana caranya juga supaya orang beli di kita gitu, kadang lebih memerlukan biaya sosial gitu. Apa kita tolongin mereka dulu gitu, kita, oh kasih kado supaya orangnya merasa punya hubungan baik dengan kita, jadi belanjanya di kita aja, karena kan penjualnya itu terlalu banyak gitu. Jadi perlu ada biaya sosial supaya, oh gimana supaya barang yang kita jual sama barang orang lain kan sama, tapi bagaimana supaya orang itu lebih memilih beli di kita gitu. Jadi, oh mungkin kita perlu ada biaya-biaya sosial seperti, oh anaknya ulang tahun kita kasih kado, itu biar dia belanjanya di kita saja, atau, kita kasih bonus gitu. Hari raya dikasih THR gitu supaya mereka, loyal sama tempat kita ya loyal sama tempat usaha kita, jadi mereka belanjanya ya di kita saja gitu. Kemudian keburukan lainnya itu dia membatasi pilihan konsumen. Ya, jadi pilihan konsumen terbatas karena, eee, ya semuanya sama, barangnya seragam gitu, jadi yang dijual sama, jadi pilihan konsumen terbatas karena ya di mana-mana dijual ya begitu, produk itu, gitu. Kemudian pasar persaingan sempurna ini memungkinkan biaya produksinya lebih tinggi. Jadi kemungkinan biaya produksinya lebih tinggi mmm, karena jumlahnya yang banyak, kemudian seragam, jadi memungkinkan biaya produksinya bisa lebih tinggi juga.
karena harus misalnya mengangkut barangnya, kemudian iya, untuk biaya pengangkutan bisa jadi produksinya lebih tinggi, gitu. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Jadi, kadang efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Jadi, karena ya penjualnya banyak, pembelinya banyak, jadi mungkin yang di satu tempat kadang keuntungannya, pendapatannya tidak sama banyaknya dengan di tempat lain gitu, karena kan banyak pilihan dari pembeli untuk mau belanja di mana saja. Nah itu jadi, tidak selalu distribusi pendapatannya itu sama. Nah sekian, mmm, untuk materi hari ini, kemudian untuk diskusi kita akan lanjutkan di grup. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan dikemukakan di grup. Terima kasih, selamat sore.